Hyper Diva, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam beneran ya? Iya. Jadi ini kita Hari lagi ini- ngomong malam Honda. ini gue ditemenin sama pria bertarung. Bertarung nih. Iya. Sarung apa sih beda? Gajah teguh ini. Ya jadi apa kali ini Gadget Diva tuh punya program baru namanya di tahun KM. Kalau kemarin-kemarin kan di YouTube Gadget Diva tuh ada beberapa pelaku UMKM yang sempat kita wawancara kan. Ada satu tuh yang waktu itu soal kehidupan gitu. Nah kali ini tuh kita pengen fokusin kalau misalnya Gadget Diva tuh hadir buat para pelaku UMKM, khususnya perempuan ya, pemilik UMKM. Kita mau coba tuh pengen bantu mereka untuk lebih eksis, lebih terekspos, lebih istilahnya lebih apa ya? Kita bantu mereka lah gitu, biar semangat terus gitu. Makanya untuk edisi perdana ini kita ngobrol-ngobrol dulu ini sama pria bersarung ini. Tapi kedepannya tuh kita wawancara sama pelaku-pelaku UMKM yang lain gitu, tentang bisnis mereka, tentang industri tren UMKM di Indonesia saat ini gitu. Nah yang saat ini lagi tren ini ya, lagi hype banget tuh yang soal live TikTok. Sekarang jualannya tuh pakai live gitu, live TikTok, orang langsung keranjang kuning lah, paling hype banget ya keranjang kuning itu. Keranjang kuning paling banyak, bahkan juga kayak live ini juga bukan cuma TikTok sih, jadi setiap platform e-commerce pun juga punya live-nya sendiri. Jadi nah apa aja sih TikTok doang ya? iya sih. Oh, kayak Tokopedia ya? Tokopedia Play, terus Tokopedia, ada Shopee. Shopee juga ada. Ya, mereka tuh biasa ada. Tapi memang kalau untuk yang di UMKM sih paling banyak tuh kayaknya Emang perempuan. Iya, perempuan dan di TikTok deh menurut gue. Oh. Apa karena gue lebih banyak di TikTok dibanding ngecek-ngecek? Enggak sih, di Shopee juga banyak. Oh, okay. Tapi emang UMKM di Indonesia itu sekarang emang lagi naik daun kan, apalagi sejak pandemi kemarin tuh Indonesia tuh tertolong hampir tidak terkena resesi ya, resesi gara-gara UMKM itu gitu. Dan UMKM itu biasanya kayak menopang roda ekonomi. dibilangnya sebagai tulang punggung. Jadi makanya waktu pandemi kemarin tuh kita nggak berasa banget gitu resesinya gitu, karena ya itu UMKM itu yang bersatu padu gitu ya, mau mengelola perekonomian Indonesia, bukan mengelola sih, jadi membuat perekonomian Indonesia berjalan lah pokoknya gitu. Jadi tambah lagi juga orang kitanya juga ibaratnya terbilang konsumtif, Iya. pelit ngeluarin duit gitu belanja, jadi roda ekonomi itu jalan terus. Nah yang paling menarik gitu di antara UMKM yang bermunculan itu 60%-nya adalah dikelola oleh perempuan gitu, dimiliki oleh perempuan. Makanya padahal ya belakangan dulu tuh perempuan paling di ini ya, maksudnya paling di bisa bilang gaptek ya? Gaptek, Justru di live TikTok aja gue makanya gue nanya, oh iya mungkin 60% perempuan ya? Ya karena yang gue lihat di TikTok ya, misalkan malam-malam gitu, itu kebanyakan tuh yang jualan, yang cuap-cuap, ngoceh sehari semalaman, itu justru perempuan. Gue kadang-kadang ngeliat lakinya pada kemana gitu, ini cewek-cewek pada begadang nih, gue bilang. Nah ini sekarang gue yang live, lu cowok dari mana? Apa cowok? Ya tapi pernah juga ada yang sempat dulu itu kalau nggak salah tuh sempat viral juga, ibaratnya dianya live, lakinya tidur di sebelahnya gitu. Beneran ini ada gitu. Jadi live ini jualan tapi? Iya jualan. Jadi ya gua nggak tahu ya, mungkin lakinya itu capek kerja kantor atau apa, dia tidur, sementara istrinya ya akhirnya berjualan live gitu kan. Cuman gua salut sih, menurut gua ya itu dia yang lebih cewek-cewek itu. Cewek-cewek. Ya, tapi kalau menurut gue ya sebenarnya sih apapun gitu ya yang dijual, kalau misalnya dia pakai personanya cewek itu lebih cepat laku. Lebih gampang meyakinkan. Iya. Itu kalau misalnya cowok dia mau dipakai gitu personanya gitu buat jualan gitu ya, untuk menjual sesuatu gitu, nah itu harus ganteng banget gitu. Makanya Kayak Nicholas Saputra. Makanya dia selain gue ngerti kenapa marketing Angga itu Yunanda gitu kan. marketing kebanyakan cewek. Iya. Yang ngeluarin gue telemarketing apa pasti cewek. Yang halo pak SMS atau apa WhatsApp itu pasti cewek. Lu halo pak, lu halo deh. Halo deh. Halo, Jadi Dek. apa deh? Kerja apa kuliah? Iya jadi emang perempuan itu garda depan sih kalau menurut gue ya gitu, karena
selain mereka apa istilahnya ya punya skillnya tuh kalau menurut gue udah kayak Dewa apa sih tuh yang tangannya banyak, Dewa Krishna ya? Hah? Ya pokoknya skillnya banyak lah gitu kan, punya tangannya banyak. Wisnu apa? Wisnu ya, Dewa Wisnu. Ya. Itu pokoknya tangan lo bisa rumah tangga iya gitu kan, ngurus rumah tangga, ngurus anak iya gitu. Terus jualan juga bisa gitu. Pasti bisa. Cewek itu pasti bisa jualan. Gue nggak ngerti kenapa ya. Pokoknya kalau misalnya walaupun lo nggak punya skill jualan gitu, tapi kalau misalnya lo diseriusin gitu, jadi aja itu barang gitu. Kayak memang cewek itu gue nggak tahu ya secara biologis atau gimana ya, maksudnya ini sih gimana. Cuman memang cewek itu menurut gue ya multitasking tuh hebat banget. Yeah. Gue akuin gitu. Kadang-kadang gue pernah ngeliat gitu misalnya di kantor dulu tuh, misalnya cewek bagian finance, soalnya makanya tuh finance tuh bagian cewek. Kenapa? Karena lagi ngetak dia bisa nyetel apa, ini apa, makan sekalian tuh gila. Gue kadang-kadang wah buset. Sementara kan pekerjaan jurnalisnya sebenarnya biar nggak beda gitu, maksud gue ya gue nggak bisa gitu yang sambil makan sambil ini sambil ngerok apa gitu nempel macam-macam. Ya lu lihat aja di IG, orang cuman foto doang diem aja, dia pakai bikini banyak yang like. Ya kadang-kadang teleponnya masih di sini. Gue bingung kok bisa ya telepon lagi begini, gila. Itu sih makanya tuh mungkin cewek ya itu salah satu. Nah iya itu jadi makanya ada survei itu yang bilang kalau misalnya sekarang cewek lebih techy gitu ketimbang maksudnya lebih ngerti teknologi ketimbang cowok sekarang. Oke. Kalau nggak salah tuh pokoknya ada surveinya ya. Iya. Lagi pula kan sekarang perusahaan-perusahaan teknologi juga kan banyak juga kan yang CEO-nya cewek kayak Susan Wojcicki yang YouTube itu, terus si Sheryl Sandberg yang Facebook. Dulu juga Yahoo juga si apa sih yang tadi itu lupa dia CEO-nya kan cewek tuh. Iya, Marissa Mayer. Ya kayak Marissa Mayer. Terus juga ya banyak sih sebenarnya kalau untuk sisi usia ya. Tapi kalau misal dibilang dari gaptek, gue akuin sih kok. Kadang-kadang gue suka ngeliat ya. Temen gue pun juga suka ngomong gitu. Handphone dia itu kalah canggih dibandingin handphone istrinya gitu. Oh ya? Masa sih? Iya, jadi rata-rata tuh ibaratnya ya itu gue nggak paham ya ibaratnya ya, itu ya mungkin karena memang cewek itu lebih lama di handphone atau apa gue nggak paham gitu. Cuman memang ya kalau misalnya data kalau cewek itu lebih zaman sekarang lebih canggih sih memang kayaknya gue paham gitu. Malah ibaratnya dulu ya, kalau dulu kan lagi awal lagi smartphone itu muncul, itu selalu pasti cowok itu sering banget kebagian ngajarin cewek. Gue pernah sekantor pasti aja mas ini dong, nih sekarang tuh kayaknya hampir nggak ada cewek yang minta diajarin. Justru gue kadang-kadang tahu ini gimana caranya. Terus dari teman gue yang misal dia lagi bikin story IG gitu, terus bikin apa gitu, terus gue suka nanya, itu bikin pakai apa gitu. Jajan justru dia tahu gitu, kalau cowok kayak lu masa nggak tahu sih gitu. Nah, berarti gue sih. Tapi nggak ada, laki gue pakai iPhone 12. Lo nya apa? Ultra, 15 Ultra? Kagak dong, gue nya pakai ini tapi kan lebih mahal itu kan? Samsung Galaxy Z Flip 4. Tapi bener gak sih, maksudnya ya tulislah di kolom komentar kalau misalnya emang bener gitu istri biasanya handphonenya lebih keren daripada laki, bener gak sih? Daripada lakinya tuh handphonenya lebih keren gitu, lebih keren ininya gitu. Kalau soal teman-teman gue gitu, mereka tuh handphonenya buluk pecah-pecah segala macam, tapi istrinya tuh iPhone lah apa gitu. Iya banyak yang gitu mungkin. Ya mungkin karena itu handphonenya lebih bagus karena cewek itu lebih tahu makin ya. Bukan, ya itu buat kegiatan jualan itu. Oh iya ya, pernah juga sih ada misalnya beli iPhone tapi buat konten dagangan. Iya, benar, buat konten dagangan lah, buat misalnya buat videoin bikin konten anak-anak ini bikin konten lah kan, bisa di YouTube gitu. Nah kalau UMKM sendiri itu hubungannya berarti hubungannya cewek itu lebih techy, itu berarti hubungannya lebih ke yang UMKM itu yang cewek itu juga nyambung gak? Ya bisa nyambung, karena kan gini loh, ketika waktu resesi, waktu si pandemi COVID itu kan banyak yang kena PHK kan, apalagi
suami-suaminya lah gitu kan pada kena PHK. Terus ada juga istri-istrinya yang tadinya kerja akhirnya kena PHK juga gitu kan. Otomatis kan dia muter otak kan. Gimana nih gitu gue bisa punya uang jajan lah gitu. Survival mode lah ya. Iya gitu. Walaupun misalnya suaminya masih kerja gitu, tapi kan kita sebagai cewek tuh ngerasa aku pengen jajan ini gitu, gue pengen jajan itu, tapi males gitu minta sama laki kan. Pengen aja gitu punya duit sendiri, kita pegang sendiri gitu. Nah akhirnya mereka berpikir ya udah gitu, gue coba jualan gitu kan. Entah dia bikin produk sendiri, entah dia ngambil dari distributor lain gitu kan. Akhirnya dia coba jualan, ya udah di situ lah mereka akhirnya merasa oh gue ternyata bisa juga gitu, nggak gaptek-gaptek amat. Memanfaatkan teknologi. Iya, karena keterpaksaan itu akhirnya dia belajar lah gitu namanya. Ini ada contohnya juga sih. Kayak di TikTok kan mungkin teman-teman para diva tahu ya. Kak Jill gitu kan. Kak Jill itu kan salah satu bintang TikTok. Iya. Jadi dia itu salah satu juga yang gue ibaratnya gini ya. Gue pernah berarti kan Gordon itu gue nggak paham lah. Ya, nggak paham yang benar-benar jaga kontennya. Kak Jill sering live gue nonton gitu kan. Gue jadi tahu oh gelombang-gelombang itu ternyata bisa dihitung dan udah beli itu kita udah gue pikir udah ada gelombang sendiri. Gak mungkin lah orang yang beli sendiri. Ternyata ya itu dia 10 gelombang kiri, 10 gelombang itu berarti ada 10 lipatan, 10 lipatan. Iya, Nah itu gue jadi paham. Dan ternyata si Kak Jill ini juga dia itu live di TikTok itu karena pandemi. Iya. Dia kan udah 15 tahun ya kalau nggak salah jualan gorden. Biasalah keluarga India kan kan biasanya kan kalau nggak kain ya gorden ya. Iya. Nah itu jualan udah 15 tahun dan akhirnya memutuskan untuk pakai TikTok. Waktu itu dipikir dia sempat nanya sama anaknya gitu, mama buka TikTok ya gini-gini, dan dia nggak paham TikTok gimana. Akhirnya cobalah jualan dia live gitu, dan live itu kalau nggak salah ya satu hari itu dia waktu itu pertama kali live itu dapat 600.000. 600.000 di hari kedua 1,8 juta dan terus naik terus, dan ya itu kan berarti, dan akhirnya itu dia semakin dikenal karena kan gayanya unik gitu. Iya. Yang style itu memang aneh. Kadang-kadang memang gini ya. Jadi di TikTok Shop itu, TikTok Live itu yang jual itu kadang-kadang benar deh. Gue kadang-kadang suka aneh. Lo pernah nggak waktu gue screenshot? Gue lupa nama cewek siapa. Dia tuh jualan di hutan. Dia tuh pakai hijab tapi mukanya cemongin gitu. Tapi jualan, beneran jualan. Dan itu kan menurut gue kan kayak tadinya kita mau skip aja gitu karena ngeliat dia, ya kan kita ngomongin gitu kan. Nah, itu Ya gue rasa sih emang ini sih namanya di media sosial ya. Entah lu mau namanya UMKM ke enterprise ke atau apa gitu, tetap lu jadi content creator di situ gitu. Nah ketika lu jadi content creator yang bikin lu menarik apa ya itu diferensiasinya itu gitu, keunikan lo itu, originalitas. Apalagi kan kalau TikTok itu dia tidak seperti Instagram kan. Kalau Instagram kan kalau lu banyak lu di boost gitu kan ya. Sedangkan kalau TikTok enggak, walaupun follower lu banyak gitu, tapi dia boostingnya itu rata, siapapun boleh punya kesempatan untuk viral ya. Punya kesempatan untuk viral. Karena apa? Karena setiap akun itu punya kesempatan untuk masuk ke beranda orang lain gitu. Jadi makanya itu ada yang FYP. Iya, itu kan kita nggak tahu kan kadang kok ini ada beda lagi karena itu gitu. Karena dia algoritmanya tuh tidak berdasarkan dia banyak follower, banyak like gitu, tapi dari behavior si user TikTok itu sendiri. Misalnya gue suka lama-lama nih ngeliat live-nya si Kak Jill gitu, ntar konten serupa sama kayak Kak Jill tuh kan muncul juga gitu. Jadi gue ada Kak Jill, ada kalau Kak Jill kan memang jualan ya, maksudnya dia bukan influencer atau apa kan, memang asli pedagang gitu. Beda kalau kayak si Tante Lala kan beda kan, dia kan memang konten, maksudnya dia kan memang sosok bukan pedagang yang cuma di endorse ya kan. Tapi kan si Tante Lala itu kan kalau salah dia awalnya pernah dia viral kan, kemudian dia memanfaatkan popularitasnya itu untuk jualan. Tapi kalau konteks yang jualan-jualan itu, gue salut, gue baca ya beberapa artikel tentang si pelaku live TikTok itu yang jualan gitu, itu sampai 5 jam
Dan memang kalau teman-teman perhati deh, misalkan kalau begadang misal yang di atas jam 10 lah atau jam itu pasti masih banyak tuh cewek-cewek yang live. Dan konyolnya lagi ini racun TikTok ya. Tadi kita nggak niat beli, jadi beli gitu. Bahkan yang lebih parah lagi ya, untuk produk celana dalam cowok itu jual cewek dong. Benar, gue beli. Jadi gue bilang ini agak ekstrim juga ya. Ibaratnya dia cewek begini-gini, cewek cowok gitu. dan maksud gue ya mungkin kalau yang jual cowok lebih aneh lagi kan. Maksud gue ya pasti otomatis ntar orang mengarahnya yang aneh-aneh lah. Jadi kalau cewek, tapi kan cewek itu juga gue kok jualan ini, dan itu jualannya itu benar-benar style kayak inang-inang di pasar gitu kan. Lah jangan kan lo tau kan Fadil J ini ya kan di rumahnya dia live TikTok itu sampai kayak jualan gitu. Mungkin gua nggak tahu deh, mungkin endorse atau gimana gitu, cuman dia live gitu bener-bener kayak di Tanah Abang dia bikin rumahnya tuh udah kayak sampai bapaknya juga ikut kan, pakmu itu. Dan makanya itu dia, dan apa ya, kadang-kadang tuh ditumpukan kayak gudang-gudang gitu, entah di mana gue baik plastik belah gitu. Tapi itu dia ya, jadi mungkin ini salah satu transformasi digital ya. Gue memang wajib banget sih pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi yang mau itu kamus, karena kan sekarang aja di kamus aja udah punya akademi sendiri ya. Iya benar. Kayak semacam pendidikan melatih mereka tadi gaptek segala macam itu sampai bisa ya ibaratnya bisa berjualan di platform itu kan, itu kan gue rasa semua e-commerce pasti ngebantu UMKM sih, karena kayak Tokopedia itu punya itu lokal kan, terus Shopee kampus kalau nggak salah semua terus Bibi juga punya segala jadi nggak usah takut buat perempuan di luar sana, para diva gitu ya, yang mau mulai usaha, mulai cari cuan gitu ya, itu langsung aja mulai gitu. Yang penting dari modal sedikit aja dulu, bikin 5 biji, 10 biji gitu kan produknya gitu. Atau mau ambil dari distributor lain juga nggak apa-apa. Tapi kuncinya satu sih sebenarnya, masalahnya tuh kalau UMKM perempuan itu cuma satu masalahnya, kadang suka nggak konsisten. Jadi karena dia merasa gue cuma pengen buat nyari duit buat gue sendiri, bukan buat berkembang. Jadi karena jiwa bisnisnya tuh berhenti di situ doang gitu. Padahal sebenarnya bisa dikembangin lebih lanjut lagi gitu. Ya mungkin karena udah mikir aku masih pusing segini cukup gitu kali. Dan itu memang sebenarnya tipikal orang kita ya. Jadi ya kayak ya udah tuh segini cukup, alhamdulillah gitu kan. Apa tuh satu 500.000 udah gitu. Padahal sebenarnya itu bisa lebih dikembangin lagi kalau misalnya memang bisa setiap hari bisa meningkat. Kenapa nggak jadi bisnis gede gitu ya? Bukan rahasia, nggak mungkin kan kalau misalnya kita bisa jadi kayak siapa tuh namanya yang istrinya di Balapan yang punya hijau. Gue lupa namanya siapa yang hijau. Itu kan jadi besar gitu. Tapi itu pokoknya intinya konsisten. Tapi nah ini yang paling penting ya. Jadi kalau misalnya butuh bantuan untuk ikut workshop pelatihan UMKM, digital marketing, segala macam, nanti kita Gadget Diva akan ngadain. Ngadain workshop gitu ya. Jadi bisa. Makanya programnya ada Diva UMKM. Jadi memang kita tuh program bukan cuma video doang, tapi nanti bakal ada workshopnya gitu. Jadi dan nanti award juga ada ya? Awardnya juga ada ya? Itu udah bocorin lah. Ya pokoknya intinya kita ibaratnya si Gadget Diva itu akan bantu banget teman-teman yang pelaku UMKM untuk berkembang. Woman empowering woman. Pokoknya kita bantu, kita berkembang bareng-bareng. Silakan bergabung. Coblos. Bergabung ke Gadget Diva silakan mention aja di kolom komen, ntar kita kasih tahu gimana caranya. Mungkin nanti juga ada kayak info webnya kan? Ada www.gadgetdiva.id. Nanti pokoknya ngomong di kolom komen, silakan tulis di kolom komen, ntar kita jawab ya. Oke, sampai situ dulu program perdana kita di bawah UMKM. Ya mungkin nanti kedepannya bakal diundang-undang lagi. Turun UMKM yang mau
teori. Karena gue juga bingung, gue kayaknya mau jual apa gitu kan. Cuma jual tampang doang bisa, tampang pun juga pas-pasan gitu. Oke, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Ketemu lagi. Sampai jumpa. Ya. Lu kalau gue makan-makan ini, serap gue. Ini tadi kita live yang nonton cuma 1 orang. Siapa?